Rekap alur cerita Bridgerton Season 1 Episode 1, Berlian dari Air Pertama. Halo guys, thank you sudah mampir ke channel ini. Kali ini kita akan membahas sebuah series yang diangkat dari novel bestseller, yang pastinya worth it untuk kita simak. Menurut saya pribadi, series ini menarik karena mengandung banyak makna kehidupan, sangat menghibur dan menambah banyak pengetahuan tentang dunia kerajaan Inggris di tahun 1800-an. Sebelumnya saya mau memperkenalkan karakter-karakternya dulu, agar gampang diikuti alurnya. Ini adalah keluarga Bridgerton, yang memiliki 8 orang anak, 4 orang putra dan 4 orang putri. Ibunya bernama Lady Violet Bridgerton, alias Sang Viscountess, sedangkan ayahnya Lord Bridgerton berpangkat Viscount sudah meninggal dunia. Nama anak mereka berurutan sesuai abjad. Anthony anak pertama. Sekarang adalah kepala keluarga Bridgerton sekaligus melanjutkan gelar Sang Viscount. Benedict anak kedua, Colin anak ketiga, Daphne anak keempat alias karakter utama wanita di season 1 ini, Eloise anak kelima, Francesca anak keenam, Gregory anak ketujuh, dan Hyacinth anak kedelapan. Sedangkan ini keluarga Featherington. Ibunya Lady Featherington, ayahnya Lord Featherington berpangkat baron, dan ketiga putrinya Prudence anak pertama, Philippa anak kedua, dan Penelope anak ketiga. Dan yang satu ini adalah sepupunya bernama Marina Thompson. Lalu ini adalah Sang Queen alias Ratu Inggris. Ini adalah Simon Basset berpangkat Duke, karakter utama pria di season 1 ini. Ini ayahnya yaitu Duke of Hastings, dan ini ibunya yaitu Duchess of Hastings. Lalu ini sahabat ibunya Lady Danbury. Dan yang lainnya akan kita bahas sesuai alur. Langsung aja kita mulai. Berlian dari Air Pertama bercerita tentang musim sosial, yaitu musim yang diadakan 1 tahun sekali. Di musim ini, para keluarga bangsawan mempresentasikan putri-putri mereka sebaik mungkin, agar bisa mendapatkan pasangan dari keluarga bangsawan yang lainnya. Layaknya sebuah ajang kompetisi, putri yang berhasil mendapatkan paling banyak pelamar akan dinilai paling berharga. Episode 1 ini dibuka dengan narasi dari Lady Whistledown, yaitu seperti lambe turahnya zaman sekarang. Berlatar di Grosvenor Square pada tahun 1813, dia bercerita tentang pasar pernikahan di musim sosial. Dimulai dari penilaian Queen, yang mana sangat mengintimidasi. Queen akan memilih gadis terbaik pada musim ini. Karena gugup dan gaunnya yang terlalu ketat, salah satu putri dari keluarga Featherington yaitu Prudence bahkan pingsan di depan Queen. Selanjutnya giliran Daphne dari keluarga Bridgerton. Viscountess Bridgerton. Dan di sini ratu menyukainya dan menjadikannya pilihan pada musim ini. Setelah pemilihan ini ada lagi pesta pembukaan musim yang diadakan di rumah Lady Danbury. Di sini adalah kesempatan para pria mendekati para gadis debutan yang memikatnya. Sebelum pesta dimulai, Anthony menyempatkan diri bertemu kekasihnya yaitu Sienna Rosso, seorang penyanyi opera yang tentu tidak boleh dinikahinya, karena bukan dari kalangan bangsawan. I will always protect you. Setelah dari sana, ia bergegas ke pesta. Anthony merasa sangat bertanggung jawab untuk menggantikan posisi ayahnya yang sudah meninggal. Itu sebabnya pada pesta ini ia bersikap sangat protektif. Ia tidak ingin Daphne didekati pria yang tak cukup baik. He's rather pleasing. He is rather here to shuffle about hunting fortunes. He is of dubious parentage. We shall not have you making love with a poet, heaven forbid. Sementara itu seorang gadis karismatik bernama Marina Thompson ada di lantai dansa. Marina adalah sepupu jauh dari Lord Featherington yang kurang mampu. Di sini keluarga Featherington membantunya untuk debut. Yang tak disangka oleh Lady Featherington, ternyata Marina banyak digemari oleh pria-pria, termasuk Colin Bridgerton. Who is that? Daphne mulai merasa tak nyaman berada di samping Anthony, karena tak satu pun pria pantas di mata kakaknya itu. Akhirnya ia beralasan ingin mengambil minum, demi mendapatkan ruang untuk berkenalan dengan pria di sana. Tapi sayangnya yang mendekatinya adalah Lord Berbrook, yang lebih cocok menjadi pamannya. Daphne yang tak tertarik pun beralasan dipanggil kakaknya, dan ketika bergegas ia menabrak Duke of Hastings, alias Simon Basset. Di sana Daphne meminta maaf dan menanyakan siapa namanya, tapi Simon tak menjawab.
Ia yang sedari tadi diincar oleh banyak wanita merasa bahwa Daphne hanya berpura-pura tak tahu namanya dan ingin berkenalan. Tell me your name, sir. Am I honestly to believe you do not already know my name? Anthony lalu datang menghampiri mereka. Ternyata Simon dan Anthony berteman saat sekolah. The Duke of Hastings, now known forevermore. Oh, the Duke of Hastings, is it? Setelahnya, Lady Bridgerton mengatakan kalau Lord Wetherby mengajak Daphne berdansa, tapi Anthony tidak mengizinkannya, karena ia merasa tidak perlu. Ia yakin semua pria di sana pasti menginginkan Daphne. Di sini, Anthony melakukan trik jual mahal dan mengajak Daphne pulang supaya para pria di sana lebih penasaran padanya. Keesokan harinya, Daphne bersemangat. Ia mengira akan banyak pelamar yang datang ke rumahnya. Tapi ternyata tidak. Lady Whistledown mengatakan kalau Queen salah tentang pendapatnya terhadap Daphne, dan mengatakan kalau Daphne tidak layak karena Anthony selalu menakuti para pria yang mendekatinya. Sementara hal yang tak terduga adalah gadis dengan pelamar paling banyak berada di rumah Lady Featherington, tapi sayangnya bukan ketiga putri kesayangannya, melainkan Miss Marina Thompson. The Lord Burbrook. Lord Berbrook tidak menyerah, ia datang ke rumah Daphne. Jelas Daphne masih tidak tertarik. They were destined for each other. Setelahnya Daphne berkuda dengan Anthony. Ia sedih karena tak mendapat pelamar yang pantas, karena pada zaman ini satu-satunya yang membuat wanita bernilai adalah menikah. Pada makan malam, Lady Bridgerton mengundang Simon. Ini adalah upaya perjodohan Simon dan Daphne yang diatur oleh Lady Bridgerton dan Lady Danbury. Tapi tampaknya Simon dan Daphne tak akur. I'm anything but interested in you. Good. Anthony kurang setuju dengan ide ibunya ini, karena ia tahu Simon tidak tertarik untuk menikah. Tapi ibunya berkata kalau ia perlu bertindak, karena seharusnya Daphne sudah punya pasangan jika Anthony tidak menolak para pelamar. Anthony mengatakan ia hanya menjalankan tugasnya, tapi ibunya meragukan itu. Karena jika Anthony benar-benar melakukan tugasnya, maka ia harusnya sudah menikah dengan kalangan bangsawan, bukan sibuk bercinta dan menafkahi Sienna. Karena perkataan ibunya ini, Anthony memutuskan Sienna dan tak bisa menafkahinya lagi. Tentu ini mematahkan hati gadis itu. You promised to care for me, my lord. Pada perayaan Vexhall, Anthony yang merasa bertanggung jawab akan Daphne yang seharusnya sudah punya pasangan, akhirnya menyarankan Daphne untuk menikahi Lord Berbrook. Ia sudah mengecek seluruh latar belakang Lord Berbrook dan tak ada masalah. Ya, masalahnya adalah umur dan tampang bagi Daphne. Masa sudah capek-capek tampil secantik dan sebaik mungkin dapatnya ini. Sementara itu, Lady Featherington mengetahui kalau Marina Thompson tak kunjung menstruasi, yang artinya ia sedang hamil. Lady Featherington takut kalau skandal Marina ini akan mencoreng reputasi keluarganya dan berdampak pada ketiga putrinya. Ia lalu menanyakan siapa ayahnya, tapi Marina mengatakan ia tidak akan pernah mengerti posisi dirinya. You shall never understand. Someone like you living this ridiculously charmed. Perdebatan ini berakhir dengan tamparan di wajah Marina. Daphne yang sedih pergi menenangkan diri di tempat sepi, tapi ia malah dihampiri oleh Lord Berbrook yang mencoba membahas pernikahan mereka. Daphne berkata kalau mereka tidak akan menikah dan memintanya pergi. Tapi Nigel berkata kalau ia sudah berbaik hati mau menikahinya, karena tak ada yang menginginkan Daphne. Ia lalu memegang Daphne, dan syukurlah dengan sikap Daphne memukulnya sampai pingsan. Ternyata Simon melihat kejadian itu. Ia ternyata juga pergi ke tempat sepi karena lelah dengan para ibu-ibu ambisius yang ingin menjadikannya menantu. Simon lalu menghampiri Daphne. Ia terkesan dengan cara Daphne menghadapi pria mesum seperti Nigel. Lalu ia terfikir sebuah solusi untuk mereka berdua yang terdampak negatif karena tulisan Lady Whistledown. Lady Whistledown mengatakan kalau Simon tidak berniat menikah. Ini menjadikan banyak para ibu-ibu ambisius ingin menaklukkannya. Sementara Daphne tidak layak, sehingga tak ada lagi yang melamarnya. Dan sebagai sebuah solusi bagi itu, Simon mengajak Daphne untuk berpura-pura punya hubungan. Simon tak akan didekati ibu-ibu lancang lagi, dan Daphne akan banyak diminati karena merupakan selera seorang duke. Me, unavailable. You, desirable. Mereka berencana terlihat di mabuk cinta tapi tak berniat menikah. Lady Danbury dan Lady Bridgerton senang melihat mereka bersama.